Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik bab pendahuluan. Ya, setelah mempelajari bagaimana kita menggunakan probabilitas, asal muasal probabilitas, kita sekarang akan mempelajari bagaimana frameworknya, kerangka kerjanya ya, alur pemikirannya. Nah, ini probabilitas disusun berdasarkan alur pemikiran seperti ini, yaitu kita mulai dengan eksperimen. Eksperimen itu apa? Ya, kita brainstorming dalam otak kita tentang hal-hal yang kita ingin ketahui ya. Dan kita belum tahu apa kebenarannya. Lalu akan muncul suatu ruang sampel di dalam pikiran kita, akan muncul kemungkinan-kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi. Ya, itulah sample space. Lalu setelah itu kita mendefinisikan event atau kejadian yang mana kita tertarik. Fokus kita ada di event ini. Nah, disitulah muncul namanya probability, probabilitas, peluang, keacakannya muncul di situ. Untuk merumuskan ke dalam dunia matematis, kita membutuhkan yang namanya random variable, dan setiap random variable akan mempunyai probability distribution masing-masing. Ya. Nah, ini kerangka kerjanya. Kita mulai eksperimen dalam pikiran yang mana akan membentuk ruang sampel. Ruang sampel ini kita tertarik pada suatu himpunan bagian dari ruang sampel atau kejadian yang mana kita anggap sebagai A, kita tulis. Dan setiap event atau kejadian itu akan mempunyai probability ya. Kalau untuk merumuskannya ke dalam persamaan matematis, kita membutuhkan definisi random variable yang mana setiap random variable akan mempunyai probability functionnya masing-masing atau fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas. Kita langsung bagaimana cara kita menerapkannya. Contoh kasus kita lakukan survei GoPay. Ya. Di sini kita banyak sekali pertanyaan kita tentang GoPay yang mana sekarang lagi sangat marak digunakan di masyarakat. Seperti ya, berapa transaksi yang paling besar digunakan, transaksi yang paling sering dilakukan, alasannya, kapan terakhir top up, kapan terakhir make, nominal isinya itu berapa, frekuensi top up berapa, frekuensi pemakaian berapa, dan lain-lain ya. Itu sangat amat banyak yang kita ingin ketahui gitu ya. Kita misalkan sebagai marketing advisor gitu ya untuk GoPay. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Sebagai perusahaan Gojek, apa yang harus mereka lakukan agar GoPay ini bisnisnya berkembang gitu. Namun kita nggak tahu apa yang diinginkan masyarakat. Caranya gimana? Ya, kita bisa melakukan survei. Ya, surveinya itu dibangun dengan apa? Yaitu dengan eksperimen dalam pikiran pertama. Apa saja tujuannya? Apa saja yang ingin digapai? Lalu apa saja kemungkinan orang-orang itu? Misalkan kalau kita lihat, transaksi. Nah, berarti kita langsung bayangkan transaksi. Oh, berarti mungkin kita ingin tahu berapa besaran transaksi yang dilakukan oleh para pengguna GoPay. Ya. Muncullah ruang sampelnya. Oh, transaksi berarti bisa dari 0 rupiah sampai anggap aja ratusan juta rupiah, atau mungkin limit dari GoPay-nya itu berapa. Itu muncul ruang sampel. Lalu eventnya, kejadiannya, kita ingin melihat kejadian misalkan transaksi yang dilakukan itu dari 0 sampai 100 ribu atau transaksi mikro ya. Transaksi mikro apakah dia dominan atau tidak dari transaksi makro gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, dari situ akan muncul yang namanya probability. Probability itu angka yang menunjukkan berapa banyak sih yang transaksi dari 0 sampai 100 ribu. Berapa persen jumlah transaksi yang melakukan transaksi itu 0 sampai 100 ribu gitu. Nominalnya ya.
Dari situ, dan akhirnya dalam menghitungnya kita akan menggunakan random variable dan probability distribution. Itu baru dari fitur transaksi saja, belum dari fitur-fitur lainnya. Ya, sepertinya sudah mulai terbayang ya bagaimana kita menerapkan probabilitas. Dalam kasus lainnya, kita lakukan survei social shopping. Ya, kita ingin tahu sekarang yang paling banyak digunakan untuk berbelanja online itu apa. Kita juga pengen tahu sosial media yang paling berpengaruh sekarang itu apa. Lalu komunitas di sosial media apakah segitu pengaruhnya. Pembelian itu secara grup atau secara mandiri. Langkah pertama orang kalau mau beli barang online itu gimana, dan lain sebagainya ya. Di sini kita bisa lakukan banyak hal, dan hasilnya untuk apa? Yang itu dilakukan di eksperimen dalam pikiran. Tujuan akhirnya itu harus kita langsung tahu ya. Tujuan akhir dari kita menghitung semua ini apa gitu. Output akhirnya itu yang kita harapkan apa. Kalau di sini dari sosial survei shopping ini, survei sosial shopping, kita ingin mengetahui gimana cara kita marketing paling bagus gitu. Apakah kita perlu, ya seperti misalkan kita dari suatu perusahaan ingin menjual barang gitu secara online. Nah, apakah kita perlu membuka toko di Tokopedia misalkan, di Shopee, ataukah cukup buka toko di Facebook saja gitu, lalu melalui komunitas atau lewat Instagram saja misalkan contohnya ya. Nah, hal seperti itu kalau tidak kita pikirkan dengan matang, kita asal-asalan saja bisa jadi meleset ya. Bisa jadi tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Kita nggak tahu mana yang maksimal karena kita emang belum melakukan jualannya gitu ya. Kita belum menjual, masih bersiap-siap. Nah, cara kita mengakses ketidaktahuan kita ini adalah dengan menggunakan probability dan statistika. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bisa jawab secara logis ya, mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, aksioma-aksioma, maka kita bisa mendapatkan kesimpulannya. Bukan menggunakan feeling ya, bukan intuisi, bukan feeling, tapi semuanya berdasarkan hitungan. Ya. Ini kalau kita explore fiturnya, kita lihat fitur-fitur tambahannya akan menjadi sangat banyak ya, tergantung bagaimana kita membatasi eksperimen dalam pikiran kita. Sejauh mana kita ingin mengetahui, sejauh mana kita ingin menggali informasi, sejauh mana kita ingin mendapatkan data. Nah, itulah yang menjadi batasan dari eksperimen dalam pikiran kita. Ya. Nah, ini contoh kasus yang akan banyak kita bahas, yaitu bagaimana kita merencanakan data center. Ya. Karena misalkan untuk disaster, kita menghindari keberhentian dari sebuah bank ya, sebuah bank berskala nasional mempunyai aplikasi core banking system. Nah, kita ingin membuat data center yang bisa menyokong core banking system ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya mencegah sistem down secara total bila terjadi bencana. Jadi kalau terjadi bencana, sistemnya ada backupnya, ada cadangannya. Nah, kita buat misalkan di Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan ya, di kota-kota besar. Nah, jadi perencanaan ini rencana tujuannya apa? Ya tadi pertama untuk mencegah sistem down secara total, lalu yang kedua ya nasabah bisa menjalankan operasi bisnisnya dan bank tetap masih bisa melayani pelanggan-pelanggannya itu dengan baik ya. Nah, bagaimana kita menentukan jumlahnya ini? Kenapa 3? Dari 10 juta ini bisa jadi dapat 3 dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas nanti ya. Ini saya kutip ulang lagi yang di video sebelumnya sudah. Itu ya, di sini kita akan mempelajari probabilitas tanpa dadu, koin, dan kartu.